Bapak, Ibu, dan seluruh hadirin yang kami hormati, memasuki acara berikutnya adalah kuliah umum yang akan disampaikan oleh para narasumber kita pada pagi hari ini. Kuliah umum dengan tema Membentuk Generasi Pengusaha di Perguruan Tinggi melalui Ekosistem Kewirausahaan. Kuliah umum ini akan dipandu oleh moderator Ibu Dr. Priscilla Damayanti, SE, MM, MAK. Namun sebelum kami persilahkan kepada Ibu Moderator, izinkan saya membacakan profil singkat beliau terlebih dahulu. Bernama lengkap, Dr. Priscilla Damayanti, SE, MM, MAK, yang lahir di Madiun pada tanggal 4 April 1976. Pendidikan terakhir beliau selesaikan di program doktoral Ilmu Ekonomi Konsentrasi Akuntansi di Universitas Trisakti. Dan saat ini beliau berstatus sebagai dosen PNS yang diperbantukan di IB Kosgoro, juga menjabat sebagai Kepala Program Studi Akuntansi IB Kosgoro 1957. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Priscilla Damayanti, SE, MM, MAK, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Priscilla Damayanti yang akan memandu acara kuliah kewirausahaan pemuda yang dilaksanakan baik secara daring dan luring pada kesempatan pagi hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Dr. Andus Imam Gunawan MAP, Asdep Kewirausahaan Pemuda dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selamat datang juga kepada mahasiswa-mahasiswa yang saya banggakan yang hadir pada acara hari ini baik secara luring dan daring dari program studi akuntansi, program studi manajemen, program studi TI dan SI, program studi administrasi bisnis dan komunikasi. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita akan masuk pada acara inti pada hari ini, yaitu kuliah kewirausahaan dengan tema Membangun Ekosistem Wirausaha. Baik Bapak Ibu sekalian, telah hadir bersama kita narasumber Bapak Dr. Andus Imam Gunawan MAP. Adapun nanti akan ada 4 sesi. Di sesi pertama sampai sesi keempat, narasumber akan memaparkan materi selama kurang lebih 60 menit. Setelah keempat narasumber menyampaikan materinya, maka akan ada sesi tanya jawab dan diskusi. Selanjutnya dengan hormat kami persilakan Bapak Imam Gunawan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Moderator, terima kasih atas kesempatannya. Adik sekalian, mungkin saya singkat saja, tidak terlalu banyak ya. Judulnya adalah agak rumit ya, ekosistem dan kewirausahaan, gitu ya. Yang pertama tadi memperhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri ataupun Pak Rektor, bahwa saat ini adalah saat yang tepat ya buat adik-adik sekalian untuk memilih di antara banyak pilihan profesi ya. Nanti akan menjadi bekerja dalam sebuah kantor atau perusahaan, atau enggak bekerja sama sekali menjadi pengangguran, boleh silahkan kalau berani ya, atau menjadi pewirausaha. Saya tidak tahu nih, belum tahu. Apakah adik-adik sekalian yang duduk di ruangan ini ada yang berminat menjadi wirausaha ya? Ada apa enggak? Yang berminat menjadi wirausaha boleh angkat tangan? Saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Turun, terima kasih. Banyak sekali Bu, banyak sekali.
Waduh, luar biasa. Jadi pertanyaan saya salah ya Bu ya. Ya, sudah terbayang di hadapan kita. Ya, tadi pun sudah disampaikan oleh Pak Menteri ataupun Pak Rektor bahwa sosok pewirausaha itu memang bukan sembarang sosok ya, bukan sembarang barang orang, tetapi pewirausaha itu pasti memiliki sifat-sifat ataupun karakter-karakter. Tadi Pak Rektor sudah menyebutkannya. Ya, saya boleh sedikit mau menyebutkan ya, apa yang harus ada di dalam diri seorang pewirausaha itu. Satu, harus kreatif ya Bu ya. Kreatif itu idenya banyak. Tidak sekedar ide, tapi idenya bisa dipraktekkan dalam bisnis, maka menjadi inovasi. Ya. Kemudian tidak hanya itu saja, tetapi juga harus memiliki ketangguhan. Ya. Bandel, ya. Dia pewirausaha itu bandel orangnya, nggak mudah menyerah. Ya. Berani babak belur, wah itu. Repot nih kalau berani babak belur, kayak petinju aja ya. Berani babak belur, penuh dengan perhitungan, tetapi tidak terlalu rumit-rumit amat. Gitu. Susah banget ya. Kalau berhitung-hitung ada keuntungan, ada yang menguntungkan, dikerjakan sama dia. Meskipun seringkali keuntungan itu, profit itu datangnya enggak di tahun pertama. Mungkin bisa tahun kedua, ketiga, keempat baru profitnya muncul ya, muncul keuntungannya. Tapi itu dilakukan oleh seorang pewirausaha. Ya. Dan kalau di IB Kosgoro sifat itu ditambah satu. Apa? Berakhlak mulia gitu. Jadi menjadi pewirausaha yang berakhlak mulia. Nah, apa tadi? Kreatif, inovatif, berani babak belur, penuh perhitungan tetapi tidak terlalu ngitung-ngitung amat gitu kan ya, dan berkarakter mulia. Dan hadirin sekalian, untuk memasukkan karakter-karakter itu tadi ke dalam diri kita sehingga diri kita menjadi sosok itu membutuhkan waktu. Membutuhkan proses ya. Kalau misalnya saat ini adik sekalian, kalau saya tanya kepada adik sekalian ya, jujur nih jawabannya. Kalau saya nanya siapa ya pengusaha sukses yang ada di benak pikiran kalian saat ini? Siapa? Ada? Pasti ada. Contoh misalnya apa? Banyak sekali ya. Semua yang sukses-sukses itu semuanya sukses semuanya. Tapi perlu kita ingat bersama-sama adik sekalian bahwa kesuksesan itu saat yang kesuksesan yang dicapai tadi itu pasti membutuhkan sebuah proses. Enggak ada menjadi pewirausaha kalau dalam bahasanya Bu Priscilia mungkin datangnya ujuk-ujuk. Ya, enggak ada. Ya. Kalau ujuk-ujuk ya bisa jadi dia berhasil, tapi karena ujuk-ujuk mungkin enggak sustain, enggak akan berlangsung lama gitu. Ya. Jadi karena membutuhkan waktu yang lama pasti dimulai dari awal. Nah, kegiatan ini saat ini ada sekalian adalah kegiatan awal dari itu semuanya. Syukurnya bahwa ada sekalian yang datang di tempat ini tadi sudah di screening oleh Bapak dosen, oleh panitia di sini bahwa yang boleh masuk adalah yang sudah punya keinginan untuk menjadi pengusaha. Betul ya Bu ya? Kalau yang belum nggak boleh Bu ya. Bagus, artinya tinggal melanjutkan saja ya. Tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan oleh teman-teman sekalian ya? Tahapan apa? Tahapannya banyak ini ya. Kalau diibaratkan kelas-kelas gitu, saya suka membayangkan kalau tahapan berwirausaha itu ada 6 kelas. Yang kelas pertama kelas mencari inspirasi. Ya. Saat ini inspirasi mungkin sudah dapat. Masuklah ntar kelas kedua. Kelas 2 adalah kelas belajar. Kalau inspirasinya sudah tumbuh, kemudian dari inspirasi itu dicoba dipelajari, bisa enggak diwujudkan dalam bentuk bisnis. Nah, masuk kelas 3. Kelas 3 ini adalah kelas
memulai ide bisnis. Memulai, ya. Tadi punya inspirasi, punya ide, idenya coba dilaksanakan dalam bentuk bisnis, maka tiba-tiba teman-teman sekalian sudah masuk ke tahap yang namanya startup. Menjadi pewirausaha pemula. Pasti nggak puas, namanya masih mula-mula kan ya. Pasti nggak puas. Maka teman-teman sekalian akan masuk ke tahap berikutnya, kelas 5, yaitu tahapan meningkatkan skala usaha atau scale up namanya ya. Seperti itu. Dan baru setelah scale up mencukupi, barulah masuk tahap yang ke-6, yaitu tahap champion, jawara. Pilih mau jadi jawara apa enggak jadi jawara? Pasti jadi jawara. Nah, ini perlu proses gitu ya. Tadi di masing-masing tahapan tadi ada sekali ya, misalnya tahap 1 mencari inspirasi. Di mana ya kalian akan mencari inspirasi bisnis? Di tempat ini, satu di antaranya. Atau di tempat-tempat yang lain. Ngelihat di YouTube misalnya, atau ngelihat jalan-jalan ke tempat-tempat kreatif misalnya, kalian melihat muncul ide bisnis. Kemudian kalau saya punya ide yang apa ya, misalnya mau bikin apa ya, punya bakat misalnya, punya bakat melukis, kemudian menggambar-gambar dan sebagainya. Oh, ini kali bisa jadikan bisnis. Maka bagaimana cara memulai bisnis itu? Nah, belajar. Ya. Di saat memulai bisnis itu, kan, katanya ini Bu Priscila, mungkin Ibu sudah ya. Katanya ini, pada saat kita mencoba berbisnis, maka yang harus dipastikan adalah bahwa rencana bisnis kita itu bisa berjalan. Betul nggak? Ya nggak mungkin lah mau berbisnis tapi nggak jalan. Tidak sekedar berjalan, tapi harus bisa menghasilkan keuntungan atau profit. Coba dipikir nih gimana caranya ya. Gimana kalau punya pemikiran saya ingin memulai bisnis agar bisnisnya itu bisa berlangsung berkelanjutan, tetapi tidak sekedar berlangsung, tetapi juga mendapatkan profit. Gimana caranya ya? Nah, mungkin nanti masuk ke pusat inkubator bisnis ada sini Bu ya. Nah, masuk di inkubator bisnis, gimana caranya teman-teman sekalian itu ngecek and recheck model bisnis teman-teman itu seperti apa. Ya, misalnya mau kuliner, mau fashion, mau misalnya ke jasa, transportasi atau apa misalnya digital atau sebagainya, maka teman-teman sekalian harus memastikan bahwa ide bisnismu itu harus valid. Ya, valid artinya bisa berjalan dan bisa menghasilkan keuntungan. Mau nggak berbisnis tapi tidak menghasilkan keuntungan? Mau nggak? Saya mau nanya nih. Kalau untung biasanya diukur dengan apa untung? Uang. Ada nggak keuntungan yang nggak diukur dengan uang? Ada. Apa? Kemanfaatan. Misalnya teman-teman sekalian membuat model bisnis, ya, tetapi keuntungannya bukan uang, tapi keuntungannya adalah benefit, kemanfaatan yang luar biasa sekali. Misalnya teman-teman sekalian membuat bisnis, ya, bisnis membuat usaha untuk apa? Misalnya untuk melakukan literasi, melakukan pemberdayaan anak-anak yang mesti tidak memiliki pendidikan. Kalian punya cara yang keren sehingga anak-anak itu menjadi pintar semuanya. Itu juga bisnis. Ya, itu juga bisnis. Cuman sayangnya yang barusan saya omongin ini enggak termasuk dalam bisnis yang menghasilkan profit, tetapi juga bisa diprofitkan. Dalam bentuk seperti apa? Masuklah ke industri pendidikan. Di awal-awal bisa jadi lembaga pendidikan tadi itu bisa jadi awalnya untuk mendidik orang. Tetapi setelah berkembang, lembaga pendidikan bisa menjadi sebuah industri pendidikan. Industri yang mempunyai dampak sosial, impact sosialnya besar. Dan ini boleh nggak? Boleh saja. Lebih keren bahkan. Ya. Lebih keren pada saat teman-teman sekalian ya, memiliki bisnis
Tetapi yang terdampak oleh bisnis teman-teman sekalian tidak hanya diri sendiri, tapi dampaknya kepada orang lain. Contoh misalnya, apa ya contohnya ya? Contohnya misalnya teman-teman berbisnis fashion. Fashion ya. Fashionnya dari apa bahannya? Misalnya tenun, kain tenun atau kain batik. Nah, pada waktu mengembangkan fashion yang berbahan kain tenun, ini teman-teman bisa mengakses para pengrajin tenun di seluruh Indonesia. Maka pada saat permintaan bisnis teman-teman meningkat, pasti teman-teman juga akan melakukan permintaan ke para pengrajin tenun yang semakin banyak. Nah, di saat berbisnis yang mempunyai dampak seperti itu, maka itu namanya social entrepreneurship atau kewirausahaan sosial. Gitu ada sekalian ya. Nah, pendek kata, dimanapun tahapan teman-teman sedang belajar bisnis, itu selalu membutuhkan dukungan eksternal. Betul ya? Saat ini yang mengadakan kegiatan ini adalah kampus. Kampus bekerja sama dengan Kemenpora. Ada narasumber dari Pegadaian Syariah misalnya. Maka setidaknya ada 3, ada Kemenpora, ada kampus, ada Pegadaian Syariah, ada ini yang pakai zoom seperti ini, tiba-tiba apa? Mengeroyok proyek kalian, mengeroyok kegiatan kalian yang sedang ingin menjadi pewirausaha. Paham saya? Bahwa apa yang ada saat ini merupakan gabungan dari lintas para pelaku untuk bersama-sama betul. Nah, tahapan-tahapan tadi yang 6 tadi ada sekalian ya. Tahapan belajar, tahapan memulai bisnis, tahapan mengembangkan bisnis, tahapan menjadi jawara bisnis. Itu teman-teman membutuhkan dukungan pihak-pihak yang terkait di kiri kanan. Nah, pihak-pihak yang terkait di eksternal ya, pihak eksternal yang terkait dengan kebutuhan adik-adik sekalian, itulah yang disebut dengan ekosistem. Ya, itulah yang disebut dengan lingkungan. Poin yang ingin saya sampaikan adalah di saat adik-adik sekalian ingin menjadi pewirausaha beneran, maka kenali lingkunganmu. Ya. Karena kalau menjadi diri sendiri, untuk sendirian juga akan mengalami kerepotan. Kalau menurut bahasanya Bu Priscilia, mungkin sekarang disitulah letaknya. Begitu kita punya agenda tertentu, maka dibutuhkan yang namanya kerja bersama atau kolaborasi. Nah, mengkolaborasikan ini ya, faktor-faktor eksternal yang ada di luar adik sekalian, itu namanya membangun ekosistem. Apa saja program adik-adik sekalian selalu membutuhkan ekosistem itu. Contoh misalnya bagi adik sekalian yang beragama muslim, mau belajar membaca Al-Quran, butuh ekosistem. Ya, mau menjadi pengusaha, butuh ekosistem. Mau menjadi apa saja, butuh ekosistem. Seringkali adik sekalian, pihak-pihak eksternal tadi itu seringkali enggak mendukung ke teman-teman sekalian. Seringkali ada, tapi enggak dukung. Contoh misalnya, Pak, Bu, kami mau mengembangkan usaha tapi butuh modal. Butuh enggak? Butuh dong. Ada enggak lembaga yang menyediakan modal? Ada dong. Dia ada di mana? Eksternal kan? Nah, tetapi kenapa ya dia kok enggak ke tempat kita ya? Kenapa dia kok enggak dukung saya ya? Pertanyaannya. Ini PR buat teman sekalian ya. Poinnya adalah semua sudah ada di sekitar kita. Ya, tinggal persoalannya bagaimana caranya teman-teman sekalian itu bisa mengakses, bisa berhubungan, bisa berinteraksi dengan pihak-pihak yang memang diperlukan oleh teman-teman sekalian. Nah, membangun relasi, membangun hubungan, membangun kedekatan dengan pihak-pihak luar itu, dalam bahasa sederhana saya namanya, itulah yang namanya kalian membangun ekosistem kalian sendiri. Gitu ya. Ini amat penting ya. Jadi kalau kita ingin menjadi sesuatu, jangan tergantung kepada orang lain. Kalau kita ingin menjadi punya capaian-capaian tertentu, maka
rumuskan langkah, ya, rumuskan tahap-tahap yang akan dilakukan, kemudian temu kenali pihak-pihak mana saja yang kira-kira bisa mendukung pencapaian cita-cita kalian. Setuju? Bisa dipahami? Nah, inilah secara singkat yang ini saya sampaikan, ya. Membangun ekosistem itu dimulai dari kita menemukanali, kita menyadari, kita menetapkan langkah-langkah apa yang akan kita tempuh, ya, dalam rangka menjadi apa, dalam rangka menjadi wirausaha, dalam rangka menjadi sarjana, dalam rangka menjadi misalnya dalam rangka apapun lah, gitu ya. Termasuk dalam rangka menjadi ibu rumah tangga, kepala rumah tangga, itu ada tahapan-tahapan. Di masing-masing tahapan itu kita membutuhkan dukungan eksternal, maka kita jangan menunggu datangnya eksternal ke kita, tetapi kita harus menjemput pihak-pihak yang di luar itu, kita jemput dengan berbagai macam cara agar pihak yang di luar itu bisa memberikan kontribusi dalam pencapaian cita-cita kita. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan secara ringkas. Kalau ada pertanyaan syukur, kalau nggak ada pertanyaan juga syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Imam Gunawan. Jadi ada beberapa paparannya yang sangat menarik. Tadi yang paling belakang adalah kita harus membangun ekosistem sendiri, temu kenali pihak-pihak yang mendukung. Karena memang Pak, menurut data, memang terkait dengan modal tadi yang Bapak bahas, baru sekitar 80% pelaku UMKM itu belum mendapatkan layanan jasa keuangan secara formal. Makanya sudah tepat sekali Bapak mengundang di sini nanti akan hadir dari mana Pak? Dari Pegadaian gitu ya Pak ya. Karena memang menurut data juga bahwa hampir 90% para pelaku UMKM itu menyerap tenaga kerja ya Pak. Hampir 90%. Sehingga inline sekali dengan tadi arahan dari Pak Menteri bahwa nanti diharapkan para lulusan bukan hanya menjadi job seeker, tetapi juga menjadi job creator. Bukan hanya mengandalkan berapa banyak lapangan pekerjaan yang disediakan, tetapi juga harus berpikir untuk menyediakan sendiri lapangan pekerjaan. Kemudian tadi juga Bapak sudah membahas tahap-tahap untuk berwirausaha. Jadi beberapa hal yang penting itu adalah inovatif, kreatif, tangguh, siap untuk babak belur ya Pak. Jadi kemudian perhitungan, tetapi juga tidak terlalu perhitungan. Kemudian juga tidak ada kewirausahaan yang ujuk-ujuk langsung jadi ya Pak. Jadi perlu berproses supaya nanti juga akan sustain. Karena memang masalah yang kita hadapi banyak perusahaan startup, wirausaha yang tidak sustain ya Pak. Jadi memang butuh proses. Kemudian juga tadi paparan materinya sangat bermanfaat dan menarik tentang membangun ekosistem wirausaha yang dipaparkan mengenai strategi pengembangan kewirausahaan pemuda, di mana target program adalah peningkatan kapasitas individu, yaitu pemuda, mahasiswa, pemuda pelajar, dan pemuda komunitas organisasi kemudaan. Target sasaran berikutnya yaitu perbaikan ekosistem wirausaha di tingkat perguruan tinggi, lembaga pesantren, dan pemerintah daerah tadi yang Bapak paparkan di awal ketika ini. Baik, Bapak Ibu sekalian dan mahasiswa sekalian, kita buka sesi tanya jawab untuk Pak Imam. Dipersilakan apabila ada pertanyaan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktarima Priskila dari Prodi Ilmu Komunikasi. Ya, tadi kan Pak Imam Gunawan mengatakan kalau berwirausaha itu jangan takut akan kegagalan, seperti itu. Cuma berbicara tentang kapitalisme dalam hal ini adalah dana. Terkadang kita sebagai anak muda atau
mahasiswa memiliki kendala keterbatasan dana seperti itu. Jadi kira-kira ada tidak saran dari Pak Imam untuk menyiasati akan hal itu? Sedangkan ketika ada program dari Badan Ekonom rasanya sangat sulit untuk menjangkaunya dan persyaratan yang agak rumit sehingga kita sebagai mahasiswa sulit untuk daftar akan persyaratan-persyaratan itu loh Pak. Baik. Seperti itu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Cahayasana dari Program Ilmu Komunikasi. Kepada Bapak Imam Gunawan, saya ingin bertanya Pak. Tadi kan Bapak memaparkan tentang tahapan wirausaha. Itu ada yang namanya mengembangkan wirausaha. Di dalam mengembangkan wirausaha itu kan butuh konsistensi di dalamnya. Jadi saya ingin bertanya bagaimana tips Bapak Imam Gunawan dalam konsistensi dalam mengembangkan kewirausahaan Bapak. Terima kasih. Baik, dua dulu ya Pak. Baik, saya simpulkan yang pertama dari Mbak Okta, program studi komunikasi, bahwa wirausaha itu jangan takut gagal, tetapi memang ada keterbatasan dalam hal dana. Memang hal ini juga Pak, lembaga keuangan formal juga menyiapkan dana KUR, tetapi memang syaratnya sudah berjalan. Nah, ini mungkin kendala dari mahasiswa. Tadi dari Mbak Okta, bagaimana membentuk ekosistem terkait dukungan dana yang sulit dijangkau oleh mahasiswa. Itu yang pertama. Tadi mohon maaf dari Mbak siapa Mbak? Erdia ya? Erdia dari Ilkom. Yaitu tahapan wirausaha itu butuh konsistensi. Pak Imam diminta untuk tipsnya bagaimana konsistensi dalam mengembangkan usaha. Mungkin itu dulu Pak Imam. Baik, terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Ya, saya mohon maaf karena nggak tahu ini gaungnya suara gitu sehingga ejaan dari para penanya tadi susah saya tangkap. Makanya saya minta bantuan sama, mungkin karena telinganya sudah agak terlalu lama dipakai ya. Iya, bertanya tentang dukungan dana ya, akses permodalan ya. Ya betul, akses permodalan itu termasuk 3 hal dalam berdasarkan pengalaman teman-teman. Termasuk 1 di antara 3 hal yang amat sangat penting untuk diatasi pada saat akan memulai bisnis. Ya. Hal yang pertama, mental. Ya. Sebelum ke arah akses permodalan, mental. Ya. Yang kedua, baru akses pendanaan. Yang ketiga, memahami pasar. Itu 3 hal yang sangat mendasar ya. Jadi mental harus keren ya. Mental pengusaha harus keren dulu lah. Mental motivasi, kemudian karakter mindset ya, kerangka pikir dan sebagainya harus keren. Kemudian yang kedua, belajar tentang akses permodalan. Yang ketiga adalah memahami pasar. Nanti mungkin kalau adik masuk ke inkubasi IB Kosgoro, mungkin nanti akan mendapatkan materi-materi tentang itu. Tapi hal penting dari akses permodalan itu, yang lebih penting dari itu adalah kesiapan model bisnis kita, usaha kita. Ya. Adik harus meyakinkan diri kita masing-masing, meyakinkan ya, bahwa bisnisku ini tadi valid, bisa berjalan dan bisa menghasilkan profit. Semakin prospek bisnis kita itu bagus, hitung-hitungnya juga bagus ya, dan kemungkinan dijalankan juga bisa, syukur-syukur memberikan dampak, maka adik akan sangat mudah sekali mencari dana. Karena apa? Banyak
dana-dana yang idle, dana-dana yang nggak terserap, ya, yang disediakan untuk membantu pewirausaha masih baru, tetapi tidak terserap. Gara-gara apa? Gara-gara pewirausahanya belum bisa membuat perencanaan bisnis yang bisa dijamin berjalan, gitu ya. Jadi yang PR pertama adalah ngoprek-oprek tentang rencana bisnismu. Mencoba misalnya ya, kalau di dalam memvalidasi bisnis, adik dari fakultas apa? Komunikasi ya. Mungkin di inkubator nanti akan belajar satu diantaranya ngetes model bisnis ya. Apakah bisnisnya akan berjalan dengan bagus? Itu pakai instrumen namanya model bisnis canvas. Sudah pernah ya? Ya. Model bisnis canvas itu ada beberapa elemen-elemen penting yang perlu didiskusikan, perlu dituntaskan. Contoh misalnya kalau kita akan mulai bisnis, misalnya satu di antara yang perlu kita cek adalah pasar kita. Gimana kita bisa meyakinkan, kita yakin bahwa produk kita itu akan diterima oleh pasar. Ini kan adik perlu mengetahui karakteristik pasar adik kan. Misalnya adik mempunyai produk tertentu, apakah pasarnya mau menerima produk itu. Ini bagian dari hal-hal yang penting untuk cek and recheck rencana bisnis adik. Kalau itu udah clear, baru kita mencoba mengakses permodalan. Pertama tentu saja kalau akses permodalan, ya kita punya apa dulu gitu. Kalau nggak punya, baru kita mencoba berkolaborasi dengan pihak-pihak yang lain dan sebagainya. Nah, termasuk diantaranya pada saat kita akan memulai bisnis pemula pula Bu Prisil, resikonya masih tinggi, maka bisa menggunakan kesempatan-kesempatan seperti ini. Kesempatan seperti ini kalian seriusin ya. Nanti kalian akan terseleksi. Pada waktu seleksi tadi itu pasti ada dicek and recheck model bisnismu bisa berjalan apa enggak oleh para dosen. Baru nanti dinaikkan ke Menpora. Nah kalau nanti menang, bisa tadi Pak Menteri sampaikan, maka kalian akan mendapatkan akses permodalan. Atau mungkin kalau misalnya masih kurang, boleh dalam rangka mencari modal, maka adik bisa mengikutkan gagasan bisnismu ke berbagai macam ajang kompetisi. Menang dapat hadiah untuk modal, menang dapat hadiah dapat modal. Jika dipandang cukup, jalankan bisnisnya. Gitu kira-kira. Gitu ya. Nah, banyak modal ya, tergantung tahapan dari kesiapan usaha kita. Ada kalanya modal itu enggak dalam bentuk bantuan, pinjaman sementara nanti kembalikan lagi gitu kan. Ada kalanya pinjamannya pinjaman yang bunganya kecil, ada kalanya bunganya besar, tergantung skala dan kesiapan bisnis adik. Jadi poinnya adalah jika bisnis kita itu meyakinkan, maka kita akan mudah mencari pendanaan. Ya, termasuk diantaranya kalau udah gede banget, mungkin nanti dipelajari, mungkin perusahaanmu nanti akan go public. Wow, mencari modalnya pakai saham, menjual saham di bursa efek dan sebagainya. Gitu ya, Dek ya. Jadi hal yang utama, matangkan ide bisnismu sematang-matangnya. Tapi juga jangan terlalu lama-lama mematangkannya. Mematangkan ide bisnis selama 10 tahun. Lah kapan memulainya gitu kan? Itu nggak akan mulai-mulai. Adik, di saat adik misalnya akan memulai berbisnis tadi itu, maka carilah mentor. Mentor, tahu mentor? Mentor bisnis. Mungkin di inkubator ada mentor ya Bu ya, mentor bisnis. Ya kalau tanya-tanya ya tanya sama mentor. Ya, jangan tanya sama Pak dosen. Mungkin Pak dosen jawabnya nggak pas dengan keadaan kamu. Karena Pak dosen mungkin ia bukan pelaku bisnis. Sehingga
suasana batiniah, suasana persoalannya nggak ketangkep, maka bertanyanya kepada mentor. Gitu ya Dek ya. Sudah punya mentor apa belum? Nah, ntar nyari ya. Sip, makasih. Tos jarak jauh. Ceplok. Nah, udah. Ya. Yang kedua, tadi saya tangkap pertanyaannya bagus ya. Berwirausaha butuh karakter-karakter. Membangun karakter butuh konsistensi. Betul ya? Gimana ya trik kita untuk konsisten? Konsistensi ini amat penting ya Bapak-bapak dosen ya, para narasumber. Pada waktu kita mau jadi sarjana pun harus konsisten. Betul nggak? Nggak usah situ deh, misalnya pada waktu kita adik misalnya ketemu di perkuliahan ini Bu ya, ingin membangun rumah tangga, itu juga konsisten. Kalau nggak konsisten, belum ketemu udah bubar, udah wassalam gitu. Nah, gimana caranya agar kita konsisten? Yang pertama ini pengalaman saya ya, konsistensi itu pertama kita mengetahui banget bahwa sesuatu yang kita perjuangkan itu keren dan berguna buat saya, yakin banget, gitu-gitu. Ya, kalau kita nggak yakin bahwa itu berguna buat saya, konsistensi kita seringkali tidak ada. Ya, makanya kita perlu mencari berbagai macam alasan argumentasi untuk menguatkan apa yang akan kita capai. Kalau tadi adik mengatakan menjadi pewirausaha, maka coba berusaha melihat wirausaha berbagai macam gitu ya, dilihat sampai oh iya deh, saya pengen menjadi pewirausaha beneran. Kenapa? Pengetahuannya sudah ada, keyakinannya bahwa wirausaha itu akan mampu menciptakan kebahagiaan, ya. Termasuk juga belajar tentang berbagai macam kemungkinan-kemungkinan, kesulitan-kesulitan, kendala-kendala yang akan dihadapi. Kita perlu mengetahui kemungkinan kendala yang akan dihadapi kita. Supaya apa? Supaya kita sudah mempersiapkan langkah-langkah jika halangan itu muncul di hadapan kita. Sehingga di saat kita ketemu halangan, kita nggak kaget. Halangan jegrek. Nah ini nih, udah saya pikirkan. Sehingga apa? Kita bahkan sudah menyiapkan gimana caranya berkelit. Gimana cara strategi kita untuk menghadapi kendala itu. Nah seringkali memang di saat kita tidak memiliki strategi-strategi untuk berkelit dari hambatan-hambatan itu mengganggu konsistensi kita. Biasanya seperti itu. Misalnya contohnya pada saat kita ingin menjadi sarjana. Adik dari fakultas apa? Ilmu komunikasi. Punya cita-cita misalnya. Pada saat ingin mencapai cita-cita itu ada kendalanya. Tiba-tiba misalnya, mohon maaf, misalnya saja ada persyaratan perkuliahan yang harus misalnya ya memiliki peralatan tertentu misalnya. Kita harus punya laptop. Tapi gimana kalau nggak punya laptop? Apakah kita akan berhenti untuk mencapai? Nah, caranya gimana? Secara sederhana, kalau kita membutuhkan alat tertentu, ini menjadi penghalang kalau kita nggak dapati, maka kita punya strateginya. Nah, kemampuan serta cara-cara mengatasi kendala-kendala ini akan membantu kita tetap konsisten di dalam mencapai tujuan kita. Dulu waktu saya kecil itu, saya tinggal di pondok pesantren. Wah kan, itu sangat keterbatasannya sangat luar biasa. Pondok pesantrennya pondok pesantren kuno, bukan yang modern saat ini ya. Jadi masaknya masih pakai kendil, masih sambil kuliah di Undip Semarang saya. Seperti itu. Itu juga sama. Kalau saya tidak punya, yang saya perjuangkan ini keren, ini bagus. Kalau saya nggak lulus S1 Fakultas Ekonomi di Undip saya waktu itu, wah saya harus apapun saya kejar. Meskipun lama Bu kuliahnya Bu. Karena ada kendala-kendala tadi seperti itu ya. Saya kuliahnya lama sampai hampir 7 tahun baru lulus S1. Keren gak? Keren. Keren kan? Keren.
Karena apa? Selama tahun yang keempat ya, semester ke-8, 9, 10, 11, 12, 13 itu saya menjadi guru. Ya, jadi guru di berbagai macam sekolahan gitu, menjadi guru, menjadi macam-macam gitu. Sehingga seringkali kalau bikin skripsi terganggu oleh dosen pembimbing kan. Dosen pembimbing itu tukang ganggu ya. Dosen pembimbing itu pengganggu orang-orang yang sedang buat skripsi, mengganggu pikiran. Ketemu wah seperti apa ini? Kalau saya tidak punya konsistensi, saya enggak istiqomah, konsisten mencapai cita-cita itu, saya akan lewat. Mungkin saya akan DO. Oleh karena berbagai macam. Biaya juga sama. Waktu saya ngajar kiri kanan, mendapat tambahan honor, maka honornya bisa untuk membiayai berbagai macam yang saya butuhkan untuk menuntaskan itu. Konsistensi akan didapatkan manakala kita clear dengan apa yang kita perjuangkan. Satu, ini baru kita. Yang kedua, sebaiknya punya teman yang konsisten. Teman yang ngipas-ngipasin gitu. Kalau adik sedang down, ada yang ngipas-ngipasin. Ayo dong semangat macam-macam. Mungkin keluarga, mungkin teman ya. Yang paling enak itu teman. Teman seperjuangan, teman satu kos, satu kamar, sama-sama gelelengannya, tapi satu sama lain bisa saling mengkipas-kipas itu bagus ya. Ya kayak gitu ya. Yang satu sedang down, kipasin lagi. Perlu tambahan energi tambahan itu juga perlu. Jadi yang saya ulang lagi, agar kita konsisten, kita harus clear apa yang akan kita perjuangkan, kehebatan-kehebatannya, termasuk kesulitannya. Kemudian kita dapat motivasi, kita mencari teman seperjuangan itu akan membantu kita untuk konsisten. Sekelumit pengalaman trik saya menyiasati impian yang saya capai. Makasih. Tos blog ya. Baik, tadi pertanyaan dari Mbak Okta, Prodi Komunikasi, dan Mbak Erlia. Mbak Okta tadi dari Pak Imam, bahwa bisnisnya itu harus meyakinkan, ya kan? Kemudian disinilah ini ya, Mbak Okta bisa nanti meneruskan membuat proposal yang menarik dan bisnis yang meyakinkan, sehingga nanti kalau terpilih bisa didanai gitu ya Pak ya. Ya, karena memang permasalahan yang terjadi saat ini banyak perusahaan startup yang tidak sustain, sehingga disinilah tawaran yang sangat menarik sekali. Jadi Mbak Okta dipersiapkan proposalnya Mbak Okta ya, dibuat yang bagus, semenarik mungkin. Ada mentor, ada Pak Rudi Laksono, beliau juga praktisi, juga dosen, founder beberapa perusahaan, nanti di mentoring Pak Rudi. Kemudian dari Mbak Erlia, jadi konsisten, istiqomah, yakin akan perjuangan kita, kemudian juga belajar, kemudian juga mengatasi segala kendala yang dihadapi. Baik, terima kasih banyak Bapak Imam Gunawan dan Bapak Ibu hadirin sekalian dan mahasiswa. Adapun sesi tanya jawab ini cukup 2 saja karena Bapak Imam ada kesibukan yang sangat luar biasa di luar, dan kita sangat berterima kasih sekali beliau mau datang offline di sini di hadapan para mahasiswa dan dosen-dosen sekalian. Untuk itu dengan hormat kami persilakan Bapak Imam Gunawan meninggalkan ruangan apabila ada pekerjaan yang sangat banyak sekali. Terima kasih Pak Imam. Karena wirausaha itu memang fokusnya harus lebih daripada kita jadi karyawan. Tinggal bagaimana Anda mau atau tidak. Penyakitnya itu adalah 3M. Mager, ya gak? Malas gerak udah semua gitu.